Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini adalah simulasi untuk program guru pembelajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama sekali, kita masuk ke SIM Demo e-Learning, kemudian ketikkan emailnya, lalu kata sandi, kemudian login. Kita tunggu sebentar. Ini adalah contoh dari akun Bapak Putu Agus Suyasa. Apabila ada tulisan lengkapi data nomor seluler dan email Anda, klik lengkapi sekarang, kemudian isilah dengan email Bapak dan Ibu. Contohnya ditulis seperti ini, kemudian nomor handphone, tuliskan nomor handphone Bapak dan Ibu, kemudian klik simpan. Kemudian apabila ada tulisan Anda diundang menjadi peserta kelas, lihat undangan, maka akan ada undangan kegiatan pembelajaran. Kami mengharapkan kehadiran Anda untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kegiatan pada waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Apabila Bapak dan Ibu menerima undangan, maka klik terima undangan. Nantinya pada kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu akan diundang untuk mengikuti kegiatan moda daring dan moda daring kombinasi. Kemudian terima undangan. Jika tidak menentukan pilihan, maka P4TK menganggap Bapak dan Ibu sanggup menghadiri kegiatan tersebut. Lalu di sini ada kelompok modul Bapak dan Ibu. Ada 10 modul dalam Bahasa Indonesia, modul KKA, KKB, sampai KKJ. Pada contoh akun berikut ini, ada 3 yang tidak memenuhi. Dan ada 1 yang ada gambar bukunya. Itu artinya menjadi peserta kelas. Apabila diklik belum bisa terbuka, maka Bapak dan Ibu sudah menjadi peserta kelas, namun kelas belum dimulai, belum bisa membuka kelas tersebut. Nah, dalam contoh berikut, ada tanda buku dan bisa diklik. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Ini adalah simulasi tes 5 Bahasa Indonesia SMP daring kombinasi timur. Kemudian di bawahnya ada pengumuman dan berita. Belum ada pengumuman dan berita. Biasanya di sini ada informasi dan berita dari pengampu atau mentor untuk peserta. Apabila pengampu atau mentor ingin menyampaikan sebuah pemberitahuan, informasi dan berita, bisa dilihat pada bagian ini. Kemudian ada forum umum. Forum ini merupakan forum umum yang terbuka selama pembelajaran daring berlangsung. Tujuan forum ini adalah untuk mewadahi aktivitas diskusi. Apabila Bapak dan Ibu ingin berdiskusi mengenai sebuah topik, dapat mengeklik Add a New Discussion Topic. Lalu glosarium,
Kita klik. Glosarium berisi daftar istilah yang digunakan dalam modul daring. Ada lagi petunjuk penggunaan ikon. Dalam GP Moda Daring ada ikon-ikon berikut ini. Dapat dilihat dan dibaca satu-satu, mulai dari web conference, petunjuk, kembali ke halaman utama, sampai penutup. Ini adalah ikon-ikon yang akan Bapak dan Ibu temui pada Moda Daring. Kemudian ada facts. Pertanyaan yang sering muncul, ada 17 pertanyaan yang sering muncul yang berkaitan dengan GP Moda Daring. Contohnya, apa yang dimaksud dengan GP Moda Daring? Maka akan ada jawaban. GP Moda Daring adalah salah satu moda pada program guru pembelajar yang dilakukan secara daring berbasis web. Dapat dibaca sampai yang paling bawah, yaitu mengenai e-portfolio. Kemudian di dalam guru pembelajar ini terdapat 6 sesi. Yang pertama adalah sesi pendahuluan. Alokasi waktu juga sudah jelas, alokasi waktu daring 8 jam pelajaran dan luring 2 jam pelajaran. Kemudian ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, dan penutup. Untuk sesi pendahuluan, terdapat web conference, dan nantinya web conference ini menggunakan YouMeetMe. Contoh penggunaan web conference. Di sini ada contohnya. Lalu tertulis tanggalnya, tanggal, bulan, pukul berapa diadakan web conference atau video call. Waktunya juga ada, meeting ID-nya ini. Ini ada ruang meeting kelasku. Kemudian penjelasan umum kegiatan GP Daring. Klik yes. Kemudian klik bagian ini, maka akan terdapat alur kegiatan pembelajaran modul guru pembelajar. Kegiatan-kegiatannya nampak pada minggu pertama apa saja yang harus dilaksanakan nantinya, kemudian minggu kedua masuk sesi pertama, minggu kedua sesi kedua, minggu keempat sesi ketiga, minggu kelima sesi keempat, dan minggu keenam penutup. Dapat dipelajari dan dapat dilihat apa saja rangkaian kegiatan. Selama 6 minggu Bapak dan Ibu akan menyelesaikan satu modul, dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada pembelajar moda daring.
Kita lanjutkan kembali. Alur pembelajaran tadi. Kemudian kembali ke sesi pendahuluan. Pengantar yang tadi. Sesi inti. Sesi inti terdiri dari 4 sesi yang akan dipelajari dalam waktu 40 jam selama 4 minggu. Kegiatan yang akan saudara ikuti pada setiap sesi yang terdapat di dalam sesi inti adalah sebagai berikut. Nama sesinya, lalu deskripsi kegiatannya. Nama sesi diambil dari nama setiap sesi, misalnya sesi 1, deskripsi kegiatannya. Pada sesi ini saudara akan mempelajari tentang, contohnya demikian. Pada sesi penutup, sesinya terdiri atas persiapan pelaporan yang dilakukan melalui web conference. Nampak selesai. Kembali ke awal. Lalu di bawahnya ada saran dan cara penggunaan modul. Modul Guru Pembelajar Daring Bahasa Indonesia SMP kelompok kompetensi B memuat pelajaran tentang ini adalah ragam bahasa yang dipelajari, keterampilan berbahasa Indonesia berbicara, keterampilan berbahasa Indonesia membaca dan menulis, dan teori belajar bahasa. Dapat dibaca-baca Bapak dan Ibu. Kembali ke halaman utama. Kemudian ada alur kegiatan pembelajaran modul guru pembelajar yang tadi sudah kita lihat. Kemudian kebijakan pengembangan dan pembinaan profesi guru dan guru pembelajar. Di sini ada keterangannya, dibaca. Ada tujuannya. Klik tanda panah yang sebelah kanan. Ada waktu dan strategi pelaksanaan. Ada kembali ke halaman awal. Setelah kita membaca satu persatu, dan ini adalah kegiatan pada sesi pendahuluan, Bapak dan Ibu akan melaksanakan langkah-langkahnya sesuai dengan urutan, dan ini dilakukan pada sesi pendahuluan, minggu yang pertama. Kemudian masuk ke minggu yang kedua, masuk kepada sesi 1, yaitu mengenai ragam bahasa. Kegiatan pembelajarannya, pengantar sesi 1, ini adalah alur kegiatan, membaca pengantar, berpikir, menonton video, sampai akhirnya melakukan refleksi. Dapat dilihat alurnya, kemudian klik ke halaman selanjutnya. Sebelum memulai materi ragam bahasa, silakan saudara melihat video ini. Klik. Maka akan tersambung ke YouTube dan videonya akan berjalan. Apabila sudah selesai, maka klik kesimpulan Anda. Setelah saudara melihat kegiatan video tentang ragam bahasa Indonesia, berikan kesimpulan. Bapak dan Ibu tuliskan kesimpulannya setelah melihat video tentang ragam bahasa Indonesia yang tadi sudah diputar. Kemudian setelah selesai, klik submit.
Setelah itu, kegiatan 1-2 menjelaskan ragam bahasa Indonesia. Pada kegiatan 1-2 ini, Bapak dan Ibu mengunduh terlebih dahulu materinya dengan cara mengklik. Bapak dan Ibu klik ragam bahasa Indonesia. Kemudian tampaklah materinya, ragam bahasa Indonesia. Cuma ada 1 halaman, dibaca, dipahami. Apabila Bapak dan Ibu ingin mengeprint tulisan ini, tinggal klik bagian print. Kemudian apabila ingin mendownload, klik download. Lalu setelah mengunduh, Bapak dan Ibu akan ke kegiatan 1-3, yaitu ragam bahasa menurut pemakaiannya. Setelah mengunduh tadi, tentu kita klik selesai. Kembali ke kelas, ke awal. Maka kegiatan 1-3 kita klik. Seperti halnya yang tadi, kegiatan 1-3, Bapak dan Ibu mengunduh terlebih dahulu bahan ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada 3 halaman. Seperti halnya tadi, Bapak dan Ibu kalau ingin mengeprint, klik yang pojok sebelah kanan atas, kemudian ingin mendownload ada. Kembali ke yang tadi, selesai. Apabila sudah selesai mengunduh, kembali ke awal. Lalu forum diskusi sesi 1. Nah, di sini akan berdiskusi tentang ragam bahasa yang sering digunakan. Penilaian, nantinya penilaian diri. Apabila Bapak dan Ibu sudah melakukan tahap demi tahap yang di atas, maka dengan sendirinya refleksi dan penilaian akan terbuka. Di dalam simulasi ini belum terbuka karena Bapak dan Ibu belum menyelesaikan tahap-tahapnya. Apabila sudah selesai 1 tahap, maka akan ada kotak yang tercentang warna biru, menandakan sudah komplit, sudah selesai. Begitu juga halnya dengan kegiatan sesi 2, keterampilan berbahasa dan berbicara. Di sini aktivitasnya, kegiatannya belum bisa dibuka dan belum bisa diklik karena Bapak dan Ibu belum menyelesaikan sesi 1. Apabila sesi 2 sudah selesai nantinya, maka akan masuk ke sesi 3. Kegiatan pembelajarannya juga ada. Misalnya kegiatan 2 tadi, tes summatif, pengantar sesi, dan ada yang lainnya. Kemudian keterampilan produktif untuk sesi 3, sesi 4 tentang teori belajar. Kemudian sesi yang kelima adalah sesi penutup. Sesi penutup ini adalah minggu ke-6, Bapak dan Ibu melakukan program moda daring, guru pembelajar moda daring. Di sebelah kanan bisa kita lihat, dapat kita lihat kalender.
kemudian peserta yang online, lalu kita lihat ada full report. Kita lihat apa saja kegiatan yang sudah dilakukan. Pada contoh berikut, kelas percobaan PB SMPN 32 Surabaya telah melakukan video call pada tanggal 21 September pukul 22.35 waktu Jakarta. Watch video, menonton video, kita klik di sini. Ini hanya sekedar tes. Bagian portofolio, ini untuk melihat petunjuk bagi peserta, ada add contribution, kemudian untuk mengunggah tugasnya. Yang tadi, yang sebelah kanan tadi sudah kita lihat semuanya, ada pengumuman forum umum seperti halaman yang awal tadi. Nah, itulah tadi berikut contoh tadi topik bahasa Indonesia untuk KKB. Demikianlah simulasi dari moda daring dan daring kombinasi. Apabila Bapak dan Ibu akan mengikuti pelatihan daring dan daring kombinasi, maka kira-kira seperti inilah tampilannya untuk bahasa Indonesia SMP KKB, untuk modul KKB. Semua mapel tentu terdiri dari 6 sesi. Sesi pendahuluan, sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi penutup, yaitu minggu yang ke-6. Yang berbeda tiap mapel adalah materi-materi yang akan dipelajari pada modul tersebut. Demikianlah, semoga bermanfaat.